Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video selanjutnya dari pembelajaran tentang desain pattern MVVM. Ya. Ini recap sebentar mengenai materi-materi yang sudah diajarkan kemarin di video sebelumnya. Sudah ngajarin tentang live data sampai caranya mengupdate live data. Namun demikian, transformasi sama merge belum diajarkan. Nanti saya belajar dulu lah ya. Saya belajarin dulu gimana caranya jelas ini yang benar. Terus nanti setelah dapet idenya nanti bisa update video baru. Oke, video yang ini tentang praktik membuat live data dan kemudian mengkombonya dengan view model dan data binding. Oke, flashback sedikit ke belakang. Jadi slide-nya kita sudah belajar 3 hal ya, data binding sudah, kemudian ya data binding sudah, view model sudah, sekarang live data. Jadi semua bagian-bagian yang agak berat dari MVVM sudah kita pelajari, tinggal kita masuk ke bagian-bagian pendukungnya. Oke, kita lanjut ke bagian praktik ya, praktik MVVM di live datanya. Oke, saya udah punya project yang mirip ya dengan ini sama-sama project counter. Kita run dulu sambil nunggu. Jadi di project counter yang sekarang dengan project counter yang sebelumnya bedanya nanti adalah di sini view modelnya. Di video yang view model sebelumnya di data dan eventnya di sini ini masih pakai integer ya. Ini tidak bisa observable, jadi tidak observable, tidak reaktif. Jadi ketika ada data terupdate di sini dia nggak langsung ke update. Biar reaktif kita pakai apa? Kita ganti semua ini dengan live data. Seperti yang kemarin saya jelasin, live data ada dua, ada yang mutable dan ada yang live data biasa. Oke, dua-duanya observable dan bisa dan memahami dan mengetahui dan life cycle aware gitu ya. Oke, itu intronya. Sekarang kita convert codingan yang begini biar nanti tidak ada ini lagi. Jadi kita nggak perlu mengobserve secara manual di sini. Bisa kita langsung connect sama XML-nya. Oke. Sederhana sebenarnya prosesnya, tapi ada beberapa yang agak tricky yang nanti teman-teman bisa lihat dan pahami. Oke, sebentar. Kita mulai dari ini. Kita buat live data. Oke, coba. Udah jalan belum ya? Ini sama ya. Ketika di tab, dia juga sudah jalan. Ketika di rotate, dia juga sudah aware ya sama life cycle. Jadi ini view modelnya sudah work. Yang belum adalah kita belum membuat kita belum buat ini kebalik ya. Oh enggak, kita belum buat live datanya aja. Oke, preview bentar. Ini codingannya sama-sama sudah nunjuk view model ya, sudah ada ID-nya, constraint layout, text count, tapi belum ada eventnya ya di sini ya. Kemudian ini view modelnya yang lama, ini activity-nya yang lama. Oke, di sini kita mulai bersihin, kita buang aja nih. Set view model oke, data binding oke, view modelnya oke. Set text-nya kita buang karena kita bakal pakai data binding yang di-connectin sama live data. Ini juga kita buang, life cycle owner-nya biarin. Oke. Terus kita buat variable. Coba. Di sini saya pakai nih, datanya adalah mutable live data ya. Coba diperhatiin. Mutable kenapa? Karena dia biasa pengen di set value-nya. Kita pengen mengubah nilainya itu nanti. Kemudian ini dibuat private. Kenapa? Karena biar data itu diubah di dalam view model ya, tidak boleh diubah di tempat lain. Itu kan prinsipnya MVVM sebenarnya. Jadi ini memastikan si datanya itu private, tidak bisa dirubah selain di dalam kelasnya view model.
Oke, sekarang kita udah extend view model di sini, ini dibuang dulu. Sorry. Ini dibuang dulu. Kita buat lagi. Biar sama ya, data private mutable left data of integer. Terus push-up count sama dengan new mutable left data. Ini harus gini nih. Terus perhatiin di sini saya masukkan tipe datanya integer ya. Ini generic. Generic di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bisa tipe apa saja, bisa tipe yang klasik ya, integer, float, atau custom model. Ini boleh. Oke. Kita lanjut. Di sini kemudian saya buat value pertamanya untuk juga private. Sorry. Integer initial push up dengan 0. Nah, ini maksudnya untuk initial datanya ya, ketika aplikasi pertama berjalan mau di set nilai awalnya berapa. Jadi saya set nilai awalnya 0. Oke. Lanjut. Seperti sebelumnya dijelaskan, di view model akan ada data dan akan ada event ya. Nah, gimana caranya menghandle data dan event di menggunakan live data? Ya sama aja, gak jauh beda. Cuma nanti kita harus memastikan ketika ada event kita melakukan sesuatu set terhadap live datanya. Di sini saya buat eventnya ini, kemudian saya pakai ini untuk membantu nilai awal, dan di sini saya pakai set value. Ingat ada dua ya, mutable live data ya, ini saya singkat MLD ini, itu punya dua, bisa set value, bisa post value. Bedanya apa? Di video kemarin sudah dijelaskan juga. Di video sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau set value ini di main thread, kalau yang ini di background thread ya, selain main thread. Apa itu trading? Nah, baca lagi ya. Terus kita buat aja event private void on push up count. Oke. Nah, di sini saya naikkan initial push up sama dengan initial push up plus 1. Teman-teman boleh pakai operator yang lebih bagus ya, bisa i++ atau gimana. Terus di sini push up count dot set value initial push up. Nih. Jadi ketika ada event memanggil ya, on push up count, maka initial push up dinaikkan 1, kemudian ini di set value sebagai segini. Oke, ada lagi eventnya, ada lagi ini. Ini event untuk pertama kali aplikasi dibuka, kita bakal set nilai push up itu sesuai dengan initial push up. Jadi ketika aplikasi dibuka, kita set dulu private. Nah, ini yang agak beda sama ngoding yang biasa ya, yang sebelumnya ya. Void set initial push up. Ya, start count. Biar sama ya, sama slide. Start count terus push up count dot set value initial push up. Jadi ketika aplikasi pertama dijalankan, nanti kita panggil dulu ini. Jadi ketika di activity kita panggil ini untuk ngeset value-nya sesuai dengan value dari initial push up. Oke. Kemudian, nah ini kan private ya. Private berarti nggak bisa diakses dari luar. Biar bisa diakses, kita buatkan getternya nih. Getternya ini mengembalikannya apa? Bukan mutable, lihat ya. Dia live data, tapi yang di return apa? Tipe datanya adalah nih ya. Yang di return adalah tipe datanya ini, mutable live data. Kok bisa? Bisa karena mutable live data itu extend live data. Jadi bisa kita bikin return kayak gini. Jadi nanti kalau teman-teman belajar di PBO ada istilahnya, saya lupa.
Jadi coba lagi diingat-ingat. Jadi kita bisa return kan ya. Kita bikin getternya public, tapi ya di sini kita bikin public live data. Nah, di sama, ini triknya sama ya. Jadi kalau tadi di atas integer ya, kita di sini juga harus ngasih integer. Integer apa ini? Get push up count. Oke, ini gini. Kemudian return push up count. Nih. Oke deh. Jadi, nah ini artinya gimana? Kita sudah punya view model yang bisa naikin value-nya 1 setiap kali sesuatu event dipanggil. Oke. Kemudian gimana biar nyambung? Nah, biar nyambung, kita sudah punya ini ya. Bindingnya sudah ada, view modelnya sudah ada, kita view model providernya juga sudah ada, bindingnya sudah connect, tinggal binding dot, kalau sudah di set view model ya, binding, view model dot, mana dia? Tadi ini dibuat apa dong? Oh, ini dibuat private, salah ya, ini dibikin public dong. Public, biar bisa diakses dari luar. Jangan private, kalau private nggak bisa. Tadi contohnya ya, binding dot set start apa dong? Apa tadi? Start count. Kok bukan binding, harusnya apa? View model dot start count. Oke, ini ya. Jadi ketika activity jalan, kita bakal selalu manggil function start count. Oke, kita lihat ya, magicnya kenapa kok bisa kayak gitu. Sekarang ini kita connectin. Ini event click kita taruh di constraint layout. Jadi klik. Ini ada on click nih. Kita panggil, cara manggil event kayak biasa. Diingat-ingat ya. Gimana ya? Alirnya apa ya? Gini ya. Gini. Oh, bukan ya. Gini kayak. Gini ya. Oh iya, gini. Hampir lupa. View model dot on push up count. Nah, kemudian juga bisa di sini text size, teksnya diganti. Text kita ambil nilai dari view model dot push up count ya. Nih. Dot toString. Nah, karena dia tadi integer ya, kita harus bikin toString. Oke, kita tes saja. Jalan nggak? Jadi dengan kondisi kayak begini kita bisa memanfaatkan CV model, tapi sekarang dengan live data. Jadi bedanya codingannya sekarang udah tanpa calling ke observable ya, tanpa manggil ke observer. Jadi sudah langsung connect dari XML ke view model langsung. Jadi nggak pakai apa observe lagi. Jadi kalau kita lakukan, nah ini di tab jalan ya. Terus kalau di rotate, data masih ada. Tab lagi, di rotate balik, data masih ada. Nah, ini berarti jalan. Cuma sekarang gimana kok bisa jalan? Nah, ini sedikit penjelasan. Oke, ini penjelasannya. Kita pindah aja. Pindah ke slide sebelumnya. Nih ya. Jadi kuncinya itu di sini. Bahwasanya, si view model ini survive ya, configuration change. Nah, contoh ketika aplikasi pertama kali jalan, ini counternya masih 0 gitu ya. Pertama kali aplikasi jalan kok bisa muncul 0? Karena apa? Karena kepanggil start count. Nah kan? Start count dipanggil. Start count dipanggil, dia akan ngecek initial push up-nya berapa. Si 0 kan? Nah, ketika initial push up 0, dia bakal set tampilan ini jadi 0. Kemudian kita tap sekali, maka initial push up di sini berubah menjadi 1. Oke, sekarang berarti si 1 ini ada di sini, naik ke sini juga kan, menjadi 1. Nah, ketika di tap kemudian di rotate ya, rotate
ini putus, ininya putus. Nah, kemudian recreate activity. Ketika recreate activity kita panggil lagi start count, ya kan? Di rotate gini ya. Kita panggil lagi start count. Nah, start count juga ngecek apa? Nilai dari initial push up. Tapi karena ini tadi dia survive configuration change, maka si 0 ini nggak kereset jadi 0, tapi dia tetap jadi 1. Jadi akhirnya makanya di sini berubah jadi 1. Itulah kuncinya, guys. Jadi nanti kalau ada yang bingung kenapa kok bisa ya, Pak? Nah, karena emang inilah keunikannya si view model, dia bisa survive configuration change ini tadi. Oke, nah gitu aja praktikumnya tentang view model. Easy peasy ini, guys. Cepet kok. Dan emang perlu sedikit shifting ya, agak-agak berbeda dengan bikin variabel biasa ya. Bedanya kan di sini ya. Ini kalau ada set value-nya, kemudian ada tambahan variabel begini gitu ya. Harus ada private-nya, terus harus ada getter-nya. Emang mintanya kayak gitu. Sebenarnya bisa aja sih. Ini kamu bikin jangan private, kamu bikin public gitu ya. Tapi nanti ini bisa berubah dari activity atau fragment atau XML. Dimana kalau perubahan itu selain dari view model itu sebenarnya melanggar prinsipnya si MVVM ini. Makanya di sini dibikinkan private. Sebenarnya kalau kamu bikin public juga boleh-boleh aja, tidak masalah. Bedanya sama yang ini. Nah, ini lihat ya. Kalau ini kan kamu udah paham ya, udah familiar lah ya dengan gaya kayak gini ya. Ini di 0, awalnya 0 tambahin 1 gitu kan. Tapi kalau dengan gaya yang begini, ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ada ini set value, ada set value. Tapi lebih enaknya apa? Codingannya bersih dan aplikasinya responsif ya, langsung berubah, reaktif gitulah aplikasinya. Oke, demikianlah ya video praktikumnya. Seperti biasa kalau bosen ya dengerin videonya, langsung aja cek ke sini ya. Itu repo GitHub-nya. Kalau ada pertanyaan monggo tanya di comment section. Nanti kalau pengen lebih detail bisa nanti tak bukakan server Discord ya. Terus jangan lupa like, comment, share kalau merasa ini videonya bermanfaat ya. Jadi ini bukan cuma untuk mahasiswa JTI Polonema aja, ini buat semua orang. Bebas, gratis. Silahkan belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.